set up spiders, career for future. Educare Pro, Educare Pro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, teman-teman, adik-adik SMA, SMK, dan MA yang ada di Educare Islamic Center Probolinggo dan teman-teman yang masih menonton di live TikTok yang ada di rumah masing-masing. Hari ini dan di sesi kali ini kita kedatangan tamu dari Universitas 17 Agustus 1945 atau biasa disingkat dengan UNPAD Surabaya. Dan kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ibu Niken selaku marketing dari UNPAD. Baik Ibu Niken, sebagai awalan boleh dong dijelaskan dulu secara umum seperti apa UNPAD itu? Kalau dari namanya kan nasionalis banget nih, 17 Agustus 1945. Monggo disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky. Saya panggil Kak aja ya, jangan Pak, nanti kelihatan tua nanti ya. Alhamdulillah, ini cerita dulu ya Kak Rizky ya. Alhamdulillah kita tadi berangkat pagi-pagi, tadi dari banget ya. Ini telat ya, ternyata telat. Jadi perkenalkan di sini saya Niken, Adriana Basyara, saya dari marketing UNPAD Surabaya. Alhamdulillah di sini kita ikut berpartisipasi bersama teman-teman dari kampus yang lain. UNPAD Surabaya ini kita berdiri dari tahun 1958. Artinya UNPAD ini sudah tua sekali. Kebetulan UNPAD ini salah satu PTS di Jawa Timur yang mendapatkan akreditasi unggul. Dari namanya ya sudah bisa terlihat teman-teman, Universitas 17 Agustus. Yang pasti UNPAD ini ada banyak ya, tidak hanya di Surabaya. Ada dari Semarang, dari Banyuwangi, kemudian dari Kalimantan dan dari yang lain ya, provinsi yang lain. Cuma kita beda yayasan. Jadi kalau UNPAD Surabaya, ya yayasannya UNPAD Surabaya. Karena kita 17 Agustus, lahirnya juga di tanggal 17 Agustus. Nah, penciri kita adalah karena kita kampus nasionalis, ya. Jadi kita ini ada yang namanya, kalau di kampus-kampus lain kan tridharma ya Pak ya. Kita namanya catur dharma. Jadi 4. Nah, yang keempat ini kita itu menjunjung tinggi dari bagian patriotisme. Jadi kita benar-benar menunjukkan patriotisme kepada siswa-siswa atau mahasiswa kita yang ada di UNPAD Surabaya. Seperti itu. Betul, berarti betul banget ya, sesuai dengan namanya. Salah satu prinsipnya atau visi misinya adalah menjunjung tinggi patriotisme. Ya, betul. Oke, Ibu Niken kalau boleh tahu, kira-kira nih dibanding dengan kampus-kampus yang lain atau mungkin dibanding dengan UNPAD yang ada di kota lain, apa sih keunggulan atau ciri-ciri khusus atau keunikan yang dimiliki oleh UNPAD Surabaya? Ya. Keunikan yang pertama adalah UNPAD Surabaya ini yang pasti di Surabaya ya, keunikan pertama. Terus yang kedua, alhamdulillah kita terakreditasi unggul ya teman-teman. Kita terakreditasi unggul dan lebih dari 50% program studi di UNPAD Surabaya itu sudah akreditasi unggul. Jadi kalau kalian mau cari kampus, paling nggak yang pertama harus cari akreditasi kampusnya, yang kedua program studinya. Nah, program studi kita sudah mayoritas unggul, A dan unggul. Kemudian kita juga tersertifikasi OMIE. OMIE itu tersertifikasi internasional. Nah, yang membedakan adalah selain dari sama-sama namanya UNPAD, sama-sama menunjukkan patriotisme, tapi kita yang pertama adalah di fasilitas. Kalian nanti bisa lihat sendiri di IG-nya atau TikTok UNPAD Surabaya itu. Jadi kita kampusnya modern, kita punya 9 fakultas. Nah, yang paling terbaru adalah fakultas kedokteran. Nah, itu kita punya fakultas baru. Terus juga kita tidak hanya itu, kita ada fakultas teknik, ada fakultas teknologi ilmu dan informatika cerdas, ada fisik, ada sastra,
Ada kalau misalnya teman-teman nggak suka hitung-hitungan gitu ya, teori, kita ada yang namanya fakultas vokasi. Vokasi itu 70% dia praktek, 30% teori. Kemudian kita juga punya fisik, hukum, psikologi, dan lain-lain. Berarti sudah cukup banyak ya, yang dimiliki Unpad Surabaya ini. Ya. Dan Kita yang terbaru, total itu ada 38 program studi, terdiri dari D3, D4, S1, S2, dan S3. Anak miskin boleh nanti masuk Unpad Surabaya, S2, S3, dan menarik di Uniker. Oke, jadi teman-teman SMA, SMK, MA, yang terutama yang ada di Probolinggo, Unpad punya program studi yang sudah cukup lengkap ya, mulai dari D3, D4, S1 sampai S3. S3 itu juga ada. Jadi gini guys, kalau misalnya adik-adik dari D3 atau S1 mau lanjut ke S2, nah kita nanti ada namanya beasiswa khusus yang alumni. Jadi nanti kalau misalnya misalnya sudah buka, S2-nya nanti lumayan lancar gitu, karena kita menghasilkan beasiswa. Menarik banget ya, apalagi kalau ada beasiswa biasanya tambah menarik karena mengurangi banyak beban biaya kita Iya, juga kan. betul. Dan yang terbaru ada program studi kedokteran. Iya. Baru dibuka tahun berapa? Nah, kalau kedokteran ini sebenarnya menggodoknya itu sudah lama. Dari tahun 2007 kalau tidak salah ya. Cuman kita baru kan mengurus akreditasi sehingga terbit izinnya, karena kan tidak mudah ya. Baru angkatan yang pertama itu angkatan 2025 kemarin, itu angkatan pertama. Kemudian angkatan yang kedua itu 2026 yang sekarang ini. Jadi alhamdulillah kita setiap tahun, maksudnya kemarin kita sudah menerima 50 mahasiswa untuk kedokteran. Tapi teman-teman, kedokteran kita ini tidak mau menerima banyak karena kita mau difokuskan memang mahasiswa yang terpilih dan juga kita pembelajarannya itu menurut dengan kepribadian masing-masing. Jadi mahasiswa itu ada yang audio, ada yang visual, nah nanti kita kelompokkan. Jadi kita memfasilitasi anak-anak supaya belajarnya nyaman, supaya tidak stres. Karena kedokteran itu kan banyak padat ya, dari pagi sampai sore praktek. Nah itu kita fasilitasi sesuai dengan minat mereka, kesenangan mereka. Wah, ini keren banget sih. Jadi meskipun kedokteran ini baru dibuka 2025, tapi ingat teman-teman, persiapannya dari tahun 2007. Iya. Ya, jadi untuk buka fakultas kedokteran sepanjang itu persiapannya, selama itu persiapannya, sehingga ketika buka kualitasnya juga nggak main-main. Iya betul. Dulu kita baru boleh main ke Unpad Surabaya nanti ya. Dapat gedung baru nih. Iya, jadi gedung-gedung yang lama itu kalah pokoknya untuk fokus kedokteran itu paling baru seperti itu. Spesial. Dan tadi saya juga dengar katanya pembelajarannya dikelompokkan berdasarkan gaya belajar ya. Iya, gaya belajar. Kebetulan saya kan lulusan psikologi, jadi kayak wah keren banget nih ada kampus yang bisa mengelompokkan kelasnya berdasarkan gaya belajar, sehingga bisa disesuaikan. Nah, teman-teman yang belum tahu mungkin secara umum gaya belajar itu ada 3 ya, ada visual, auditory, dan kinestetik. Gampangnya kalau visual itu adalah teman-teman yang kalau belajar itu lebih cepat nangkep ketika melihat gambar atau video. Kemudian untuk auditory akan lebih cepat nangkep ketika lewat suara atau lewat telinga. Dan kinestetik itu orang-orang yang biasanya nggak bisa diam nih, teman-teman yang maunya gerak terus, jadi kalau belajar sambil bergerak. Iya, betul, itu juga. Di Unpad menawarkan pembelajaran berdasarkan gaya belajar, sehingga pembelajarannya pasti lebih asik. Tapi itu khusus kedokteran juga. Oh, kedokteran. Karena kedokteran kita nggak menerima banyak-banyak, jadi karena biar ya orangnya sesuai aja dan anak-anak itu nggak kesusahan seperti itu. Nah, untuk di tahun 2026 ini, Uniket di Unpad sendiri ada berapa jalur pendaftaran sih? Baik. Kita itu ada 5 ya teman-teman, jalur pendaftaran. Pertama reguler. Reguler ini bisa untuk anak-anak yang reguler itu bisa. Kemudian anak-anak yang kelas 12, kelas 11 itu juga bisa. Nah, cuman kalau yang reguler ini kita ada beberapa gelombang, ada gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3.
semakin gelombang terakhir berupa pasti potongan biayanya semakin kecil. Nah saat ini kita berada di gelombang pertama teman-teman. Jadi kita gelombang pertama sampai bulan Maret 2026 itu kita ada promo potongan uang gedung 30%. Cuman bagi kalian yang saat ini di kelas 12, potongannya lebih besar lagi. Jadi potongannya itu 40%. Jadi jus teman-teman yang sekarang masih ada di NGBK Kabupaten Probolinggo, langsung aja ke Buntar Surabaya. Dapatkan potongan formulir 50% dan potongan uang gedung 40% langsung deal sekarang. Oke ya, teman-teman yang hadir di sini maupun yang nonton di rumah, kalau mau masuk ke Untak hari ini bisa langsung dapat potongan 40%. Di stand nomor berapa? Kenapa Bang? Di stand nomor berapa? Standnya 39. Di stand nomor 39 Islamic Center Taksan Probolinggo. Oke, dalam pembelajaran di kampus itu kan biasanya bukan cuma di kelas saja Bu ya, jadi ada kegiatan di luar dan lain sebagainya. Kalau di Untak sendiri, apa sih fasilitas pendukung atau layanan-layanan pendukung yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran mahasiswa? Oke, fasilitas pendukung kita sebenarnya ya teman-teman, kita ada laboratorium yang pasti ya untuk anak-anak. Kemudian kita ada perpustakaan. Terus kemudian kita ada banyak spot-spot tempat-tempat teman-teman biasanya mengerjakan tugas itu biasanya paling dicari. Biasanya anak-anak ngemper gitu ya. Cuman kalau di kita ada tempat yang lebih proper selain di perpustakaan. Kemudian ada kantin. Terus kita juga punya beberapa UKM seperti itu. Kita UKM ada banyak sekali. Kemudian kalau teman-teman sakit kita punya klinik. Nah itu gratis untuk mahasiswa kita sendiri. Selain klinik, kita juga punya layanan psikologi. Nah, biasanya anak zaman sekarang itu suka senang mental dan ya. Jadi dikit-dikit anxiety atau cemas. Nah, kita punya. Jadi itu banyak banget itu siswa-siswa yang kayak putus sama pacarnya, gitu kan ya, sering ya. Itu bisa kalian dapatkan layanan yang gratis seperti itu. Bagi teman-teman, tadi ya Untak ini punya banyak sekali fasilitas pendukung dan salah satunya adalah yang psikologi. Perlu teman-teman ketahui, teman-teman kalau ke psikolog mandiri dan berbayar, itu bayarannya per jam. Ya, bayarannya per jam dan itu bisa ratusan ribu per jam. Kalau Untak sudah menyediakan layanan gratis, maka ini sudah sangat keren untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani ya. Iya, jasmani dan rohani. Dan itu sifatnya tertutup dan rahasia. Dan kita juga ada satu namanya unitnya PPKPT. Jadi kita itu belum lupa kasih tahu. Kita itu nomor 1 anugerah di Jawa Timur untuk anti intoleransi, kekerasan, dan pelecehan seksual. Jadi kita sangat concern terhadap itu. Jadi dari teman-teman yang mungkin ketika nanti kuliah merasa ada sesuatu hal gitu, nah bisa lapor ke unit kita itu PPKPT. Jadi jangan khawatir dari cewek-cewek, mungkin kalau yang cowok juga bisa ya, gak hanya cewek ya seperti itu. Buat teman-teman yang dari Probolinggo, nggak usah ragu dan takut untuk kuliah ke Surabaya karena perlindungan kalian dijamin oleh kampus gitu ya. Jadi mulai dari kekerasan fisik, mental, kecemasan, dan lain sebagainya semua sudah tersedia di Untak. Baik, Bu Niken, selanjutnya nih kan kalau teman-teman SMA atau SMK nih biasanya kalau nanya-nanya di kampus, melihatnya mereka mahasiswa tuh cuma belajarnya pagi sampai siang, kuliahnya sebentar dan lain sebagainya. Padahal mereka belum tahu nih, karena kalau di kampus itu kan ada banyak sekali unit-unit kegiatan mahasiswa yang menunjang pembelajaran atau pengembangan mahasiswa. Kira-kira kalau di Untak sendiri, apa aja sih unit-unit atau lembaga yang bisa menunjang kegiatan atau pembelajaran mahasiswa? Mungkin yang sifatnya akademik, seperti itu. Oke, ini izin sambil nyontek ya, karena ada banyak sekali hafal. Kalau di Untak Surabaya itu ada 28 UKM. Jadi kalau yang bisa saya jelaskan sedikit,
Kalau misalnya adik-adik suka bela diri, cowok-cowok biasanya, ini banyak banget, boleh cek IG atau TikTok kita, mau PNS gitu, banyak ya. Apa menang lomba gitu kan. Jadi teman-teman itu mungkin karena kadang-kadang anak-anak itu kayak gak suka teori gitu ya, lebih suka aktif di luar. Itu kita tuh bisa loh dapat beasiswa prestasi untuk yang bidang olahraga seperti itu. Jadi ada yang bela diri, mungkin kalau yang tahu SKT, nah itu kita ada taekwondo, jujutsu, terus kemudian kita ada kesenian yang suka nari, teater, kemudian musik, sinema itu kita ada. Kemudian kita ada bidang penalaran, ada robotika, ada 4D pelan, ada Okma. Kemudian bidang kerohanian kita juga ada. Bidang olahraga, basket, voli, bulu tangkis, e-sport kita juga ada, sepak bola. Kebetulan nggak hanya UKM-nya ya teman-teman ya, jadi kita punya sport center-nya juga, jadi bisa difasilitasi. Kemudian ada bidang khusus seperti pramuka, mungkin adik-adik suka pramuka, pecinta alam itu juga ada, kesehatan, kebangsaan, kemudian menwa, nah itu. Jadi banyak banget ya, jadi yang unit-unit kegiatan mahasiswa atau fasilitas-fasilitas penunjang untuk belajar tadi sangat banyak sekali. Dan tadi ada sedikit cuplikan ya dari Uniken, kalau juara silat, olahraga dan sebagainya bisa dapat beasiswa. Bisa dapat beasiswa, bahkan bisa dapat beasiswa bebas DPP dan uang kuliah. Jadi masuknya gratis, cus. Bagi kalian punya prestasi akademik dan non akademik bisa. Jadi bagi teman-teman yang masih berpikir kalau mau beasiswa itu harus pinter banget, itu salah ya, salah. Sekarang beasiswa itu ada banyak sekali macamnya. Kalian punya prestasi olahraga bisa beasiswa, kalian punya prestasi silat bisa beasiswa dan lain sebagainya. Iya, jadi tidak harus akademik. Nah Ibu, Unpad ini kan berdiri sudah cukup lama ya tadi, ya. 1958 dari 1958. Selama sekian puluh tahun berdiri, sejauh ini apa sih ya prodi yang sekiranya paling favorit diminati oleh adik-adik SMA, dan kalau boleh tahu juga bisa disampaikan mungkin ya kiprah alumni Unpad selama sekian puluh tahun ini sudah melalang buana kemana aja? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau program studi favorit biasanya saya urut ya. Kalau misalnya dari IPS itu ada manajemen seperti itu. Kemudian kalau dari fisik itu ada ilmu komunikasi seperti ini ya, broadcasting itu teman-teman biasanya paling suka. Saya itu kan aslinya teknik elektro ya, tapi saya tiba-tiba jadi marketing. Jadi mau nggak mau harus belajar broadcasting, pemasaran seperti itu. Kemudian ada psikologi, hukum. Kalau di teknik itu yang paling diminati teman-teman itu teknik industri. Karena biasanya teman-teman itu kalau ke industri itu kan rata-rata cewek-cewek gitu ya, cowok-cowok juga ada. Kalau yang cowok-cowok itu biasanya ke teknik informatika. Nah kebetulan Uniken ini dosen teknik elektro teman-teman. Jadi elektro dan murni. Terus kemudian selain itu yang favorit lagi ada di sastra. Kita ada sastra Inggris dan sastra Jepang. Nah Jepang ini yang paling banyak diminati. Karena apa? Karena kita itu bekerja sama dengan Jepang langsung. Anak-anak bisa magang di Jepang. Bahkan ada yang habis magang di Jepang 1 tahun lanjut kerja di Jepang. Karena kita sudah punya kerjasamanya. Jadi langsung direkrut seperti itu. Kemudian sastra Inggris juga kita banyak kegiatan-kegiatan yang pertukaran pelajar, magang di luar negeri seperti itu. Untuk alumni, mungkin adik-adik kalau tahu Putri Indonesia yang sekarang itu dia merupakan alumni dari bukan alumni. Namun dia mahasiswa Unpad Surabaya. Kalau alumni itu Pak Heri Cahyadi, kalau tahu itu wali kota Surabaya itu merupakan alumni FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Surabaya. Terus kalau bicara alumni sebenarnya banyak ya,
ada yang di UBK, saya tadi kenalan, ada yang dari Untak Surabaya, ternyata. Jadi ketemu, ada yang teman-teman sekolah-sekolah di sini, Kak, bapak saya kuliah di Untak dulu. Oh iya, jadi malah kalau anak alumni itu malah dapat potongan seperti itu. Wah, itu keren banget ya. Jadi alumni juga dapat potongan banyak banget sih. Iya. Tadi potongannya Untak ya. Banyak banget. Baik banget kayaknya. Baik banget ya. Apalagi wali kota Surabaya sekarang alumni Untak. Wah, ini Iya, jalur khusus nih. jalur khusus bisa. Oke. Tapi tetap ya teman-teman, tetap ada tes. Betul, betul. Persyaratannya tetap persyaratan masing-masing. Boleh adik mau lihat saya? Sini boleh. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Gak apa-apa, ya. gak apa-apa Mbak. Ada weekend ini malu-maluin kok. Ayo, sini boleh. Padahal tadi grogi ya Bu ya. Dari SMA mana? Oh, SMA 1 Keraksan. Fun fact ya teman-teman ya, maaf ya Pak cerita dulu. Ibu saya itu orang Keraksan sebenarnya. Iya, tapi cuman hijrah ke Surabaya. Jadi saya jadi dosen di Untak Surabaya. Sebenarnya saya itu orang Probolinggo, orang Keraksan. Kalau dikini ke sini, desa saya di Rejengan kalau tahu. Oke lanjut Bapak. Kayaknya Bapak yang grogi ya, bukan saya sekarang. Iya. Terima kasih. Ternyata Uniken darahnya darah Probolinggo. Iya, asli Probolinggo. Jadi adik-adik yang Probolinggo, ayo lah main ke Surabaya ya, ke Untak ya, boleh. Oke, kalau boleh spill sedikit dong Bu. Tadi kan udah spill sedikit ya. Kalau ada mahasiswa Untak itu yang jadi Putri Indonesia sekarang. Iya. Boleh di spill dong prestasi-prestasi mahasiswa Untak yang lain mungkin di kancah provinsi, nasional atau mungkin internasional boleh. Ya, oke. Jadi ada yang prestasi nasional, ada internasional. Kebetulan kemarin itu banyak sekali ya prestasinya yang dari nasional itu mungkin ada yang dari olahraga. Kemudian kemarin kita pernah menang dari UKM Robotika. Kemudian ada juga yang dari debat, itu juga ada. Karya tulis ilmiah nasional maupun internasional juga ada. Jadi banyak sekali. Nanti ada yang bisa lihat di IG ya. Saya tuh hampir tiap hari lihat kayak perolehan dari medali gold, silver, seperti itu. Teman-teman yang penasaran dengan prestasi mahasiswa Untak, silahkan langsung lihat aja di Instagram. Iya. Setiap hari ada update prestasi. Follow ya teman-teman ya. Kita Untak SB, promosi dong. Oke, silakan. Terakhir nih Bu, sebelum ditutup, boleh dong minta closing statement motivasi buat teman-teman SMA, SMK dan MA khususnya yang ada di Probolinggo yang hadir di sini maupun yang menonton di rumah. Gimana caranya biar semangat untuk kuliah, biar punya daya juang yang tinggi untuk bisa masuk kuliah dan tentunya tidak salah pilih jurusan. Baik, nah ini agak susah ya kayaknya ya. Tidak salah jurusan, soalnya saya dulu juga salah jurusan. Mau kasih tip juga agak susah ini. Jiwanya marketing banget Ibu ya. Tapi nggak kelihatan ya aslinya dari dosen mana. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan ya Bu ya. Oke. Jadi saya sudah menipu ya. Ya oke, untuk adik-adik yang mau berencana untuk ke jenjang lebih tinggi, sebenarnya saya cerita sedikit ya Pak ya. Sudah cerita nih. Saya dulu itu merupakan mahasiswa dari diploma. Jadi saya dulu itu pokoknya kata ibu saya kita harus kuliah supaya kita itu bisa memperbaiki kualitas hidup. Dulu saya memilih program studi kimia. Nah dari kimia saya dulu itu karena suka kimia, ternyata saya pilihnya direktur. Nah ternyata takdir membawa saya lain dari D3 lanjut S1, kemudian lanjut S2, sehingga alhamdulillah saat ini saya sudah S3 karena dosen. Kepulangan dong buat Uniken. Tapi alhamdulillah karena saya orang teknik, kebetulan saya diamanahi oleh Wakil Rektor menjadi Kepala Bagian Marketing Untak Surabaya. Padahal sebenarnya nggak nyambung, cuman karena mungkin saya banyak omong kali ya. Jadi dari universitas itu yaudah kan jadi Kepala Marketing. Jadi pesan-pesan untuk adik-adik
ketika kalau kalian ingin menjadi dosen, mungkin seperti saya, berarti kalian harus menyiapkan sejak dini, mungkin dari kelas 10, rajin belajar ya. Jadi ambil jurusan yang kira-kira yang diminati. Mungkin kalau misalnya mau masuk teknik, nah masuk teknik berarti harus belajar IPA seperti itu. Kalau ingin masuk di IPS, berarti kalian harus belajar IPS seperti itu ya, bidang-bidang. Jadi mulai sekarang harus dicicil, dipelajari seperti itu. Karena waktu itu saya juga waktu dari SMA kelas 3 itu saya mulai tekun belajar karena saya ingin masuk IPA. Sebenarnya saya dulu tuh ingin masuk kedokteran ya. Cuman karena saya lihat biayanya wah tinggi sekali, jadi saya mengejar selain kedokteran seperti itu ya. Jadi mulai rajin belajar IPA, banyak latihan soal seperti itu. Dulu saya juga rencananya mau swasta, cuman alhamdulillah kok terima negeri seperti itu. Jadi yang pertama memang harus tekun belajar, kemudian ridho orang tua, ya, itu paling penting sekali karena kalau orang tua sudah meridhoi pasti insya Allah jalannya kalian lulus seperti itu wajib. Terus kalau supaya tidak salah jurusan, sepertinya tidak bisa ngasih insight ya. Kalau saya sih mungkin bisa konsultasi ke mungkin ke guru BK seperti itu, atau ke guru yang terdekat atau kepada orang tua supaya apa yang menjadi minat dan bakat kalian nanti tidak menjadi salah jurusan seperti itu. Cukup? Terima kasih banyak Ibu Niken. Terakhir, kalau teman-teman mau kepo dan tanya-tanya lebih lanjut terkait Untak, bisa di mana nih kira-kira? Bisa di mana? Kalian bisa kepoin Instagram yang pertama, atau bisa ke websitenya untakisb.ac.id, bisa ke TikTok juga, atau bisa simpan nomor saya nih, boleh banget 081 216 228275. Nanti Bu Niken tunggu ya ke Surabaya ya. Oh iya, satu lagi kakak, di Untak Surabaya itu memfasilitasi bagi adik-adik dari 10 sekolah yang mau kampus tour, kita beri fasilitas gratis, bisa kita jemput. Kita punya bus Untak 2. Nanti kalau insya Allah mau nambah lagi juga nggak apa-apa. Nanti kita jemput ya adik-adik ya. Kalau mau lihat fasilitas yang ada di Untak Surabaya, boleh hubungi Bu Niken, Bojolangi. Nanti kita jemput, kita ajak keliling di Untak Surabaya. Oke, terima kasih banyak Ibu Niken dari Untak Surabaya. Adik-adik jangan lupa kalau mau kepo langsung bisa kepoin sosial media dari Untak Surabaya atau datang langsung ke Islamic Center Kerasan Probolinggo. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Educare